istilah Mopo Buka itu nanti muncul ketika ada Islam. Mopo Buka ini adalah adat kebiasaan yang telah berlangsung lama dan ini tetap dilestarikan. Mengharapkan kepada generasi muda, terutama anak cucu kami, supaya selalu dijaga. Kino tanobanku, kon kino baya-bayaanku. Bondu bu ulu noi tampurang. Kolima koloranan, kolima kolorigi. Tota buanku. Lipu in mogoku yang naton. Na aedon in aku oi. Parut nogi baru kon buran. Buran intau inorat im bayongan. Kino tanobanku, kon kino baya-bayaanku. Tota buanku. Assalamualaikum. Bolaang Mongondo itu terdiri dari dua kata, kata Bolaang dan kata Mongondo. Kata Bolaang itu dia berasal dari kata boya, lalu kemudian ini berevolusi menjadi kata boa yang artinya tanah, lalu kemudian mendapat akhiran ang yang berarti bahwa itu tanah yang luas. On bango morunau bo bango mo buya alayo deno. Ondo itu artinya langit. Nah, langit dalam bahasa Mongondo itu terdiri atas 7 lapisan langit. Jadi langit itu ada 7 lapis, yaitu yang pertama Eru, Yabu-Yabun, kemudian Topuot, kemudian daya naik di Gorom, lalu kemudian Putuan, Roputoi, dan Konoan. Ini 7 lapis langit. Bulan Ramadan ini kan berakar kata dari Romdun. Ya, Romdun itu dari sisi bahasa dia berarti panas terik. Ya, kemudian ketika di bulan Ramadan ini ada ibadah puasa yang bermakna menahan diri dengan konteks rujukan nilai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah menyapa umat Islam yang berpuasa dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian ada perintah di situ kutiba. Ya, kutiba ini kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya fi'il madhi majhul, kata kerja pasif.
kesannya memang tidak ada yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah ini. Kesan yang diinginkan dalam teks ayat tersebut. Nah, ini kemudian bermakna bahwa walaupun perintah puasa ini tidak dari Allah, tapi ketika kita akan memahami luar biasanya makna nilai ibadah puasa ini dari segala macam sisi, niscaya kita akan mewajibkan ibadah puasa ini kepada diri pribadi kita masing-masing. Setiap bulan Ramadan itu ini sebetulnya tradisi yang sebelum Islam masuk sudah ada. Jadi ini tradisi kita untuk mengantar makanan atau kue atau apa saja itu tradisi asli Mongondo itu sebelum ada pengaruh agama Islam. Yang biasanya dulu berlaku di antara lingkungan keluarga, ya kayak saya sebagai tokoh keluarga, itu setiap anggota keluarga yang kebetulan memasak masakan yang katakanlah enak-enak lah begitu, ya. Lalu kemudian itu selalu saya diantarkan dulu ke saya, kemudian setelah itu baru kemudian keluarga-keluarga yang lain. Nah, tradisi ini kemudian terbawa ketika masuk kita berpuasa. Sejak abad ke-19, ada tim 9 itu dari Gorontalo yang pernah datang di sini dan mereka mensiarkan Islam. Dan ada seorang raja pada saat itu, saya lupa namanya, tapi dia tertarik dengan nilai ini. Dan kemudian ada terjadi satu proses akulturasi dengan seperti yang terjadi di daerah lain. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jadi proses akulturasi budaya. Hal-hal yang telah berkembang ada di Bolaang Mongondo Raya yang dalam bentuk ibadah selama dia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak ada nilai-nilai kesyirikan di dalamnya. Ada nilai manfaat yang bisa diambil oleh banyak orang. Nah, nilai wadatan seperti ini, nilai-nilai adat seperti ini tetap dipertahankan, dia berjalan seiring dan ada nilai keagamannya ikut main di dalamnya. Ya, tujuannya agar di samping Islam itu mudah menyebar dan mudah-mudahan karena setiap inisiasi yang dilakukan oleh manusia di sepanjang dinamika proses perjalanan kemanusiaannya itu kan selalu ada sisi positifnya. Jadi dari sisi positifnya itu yang kita ambil dan kemudian kita kembangkan sampai dengan saat ini. Jadi proses akulturasi budaya, adat besandi syarak, syarak besandi kitabullah, dia berjalan secara aman dan damai di kota yang kami cintai, di Bolaang Mongondo Raya pada umumnya, insyaAllah. Sejarah pertama kali berbuka puasa itu dulu belum ada masjid namanya Langgar, masih Langgar ya, agak sukan kecil itu. Itu bahkan memasak nasi di sana di Langgar itu. Memasak nasi kemudian makan bersama di Langgar itu. Lalu setelah itu kemudian baru pulang. Lalu kemudian berkembang selanjutnya mungkin semakin banyak orang, baru kesibukan juga semakin padat. Akhirnya waktu itu masing-masing anggota keluarga itu menyiapkan makanan untuk berbuka puasa yang diantar ke masjid. Dulu berbuka puasa Pak bukan apa. Berbuka puasa itu cukup minum, setelah itu makan nasi. Jadi tidak belum terlalu mengenal ya kayak kita sekarang ini harusnya makanan pembuka dan penutup itu dulu tidak begitu. Biasa berbuka langsung makan. Sehingga
anggota-anggota keluarga yang datang ke masjid mengantarkan berbuka atau makanan berbuka puasa pada keluarga atau kepada masyarakat umum yang ada di masjid. Berbuka itu biasa terjadi di kampung kami ini, misalnya saya berkelebihan, ada kesempatan waktu berbuat seperti makanan minuman untuk disediakan untuk orang banyak dan dipanggil semua yang terutama tetangga, sahabat, kerabat yang bisa hadir. Ya jumlahnya cukup banyak. Nah, selain di rumah bisa juga diantar ke masjid. Karena dulu orang-orang tua kami, leluhur kami melaksanakan buka puasa bersama, semuanya dilakukan di masjid. Ya, nah budaya itulah yang kemudian diteruskan oleh kita sekalian sampai dengan saat ini dan insya Allah selanjutnya, karena memang secara pendekatan spirit nilai keagamaan, ya, kami memahami dan ini kemudian telah terpahami kepada seluruh warga masyarakat Muslim yang ada di kota-kota Mobagu bahwa memberikan buka puasa kepada orang-orang yang akan melaksanakan buka puasa itu ada pahala yang luar biasa yang disiapkan. Bahkan penegasan dari baginda Rasulullah SAW, ketika kita memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seimbang dengan pahala ibadah puasa yang dilakukan tanpa mengurangi nilai pahala ibadah puasa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Belum lagi janji-janji Allah yang lain yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan kaifiat, faedah, manfaat untuk memberikan buka puasa. Di samping menyambung tali silaturahim, karena kita tahu bersama bahwa ketika tali silaturahim disambung, insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari jeratan neraka, ya, yang paling dikhawatirkan oleh banyak orang. Bahkan imbalan, ya, reward yang akan diberikan oleh Islam sebagai sebuah agama bagi orang yang selalu melaksanakan silaturahim ini di bulan Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa-masa sekarang ini tidak lagi dalam bentuk makanan berat begitu, tetapi sudah dalam bentuk kue, ya. Mengantar juga berbuka puasa atau mau pembuka kepada tokoh-tokoh keluarga, kemudian kepada pejabat pemerintah atau yang dituakan, itu juga biasa diantarkan. Jadi tidak hanya terbatas di masjid, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Nah, yang unik di sini adalah lingkungan masjid itu sekarang sudah dijadwalkan untuk melakukan mau pembuka di masjid. Bu Dasar Wisma kunjungi di rumah-rumah, jadwal ini berapa rumah antar takjil di masjid. Biasanya begitu 1 hari sebelum. Jadi para ibu-ibu udah tahu kalau di mana jadwal mau kasih pembuka di masjid.
Mopobuka ini kan tradisi yang sejak leluhur kita dulu sudah mempraktekkan. Nah, pada dasarnya makna filosofi dari Mopobuka ini itu adalah sebagai bentuk bagaimana kita bisa saling menghargai. Berkaitan dengan mempertahankan nilai-nilai budaya yang kemudian ada sisi spirit nilai keagamaan yang ikut hadir di dalamnya. Saya ingin mengajak kepada seluruh generasi muda yang ada, kita akan pertahankan itu secara terus-menerus karena ada nilai kebaikan, ada sisi maslahat yang kita ambil, dan insya Allah kita akan menyampingkan nilai-nilai mudorot. Karena ada kaidah usuliyah yang berkata, Darul Mafasidi muqaddamu ala jalibil masalih. Yang diambil adalah nilai-nilai kemaslahatan yang bermanfaat, dia akan menjadi wasilah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bolaang Mongondo Rayat dengan simbol-simbol adat di semua daerah yang ada, Kota-Kota Mobagu dan kemudian 4 daerah lainnya yang mempunyai karakter dasar yang sama, yang kemudian tujuannya agar nilai-nilai adatan yang telah terbangun ini dengan semangat spirit nilai keagamaan akan terbangun, dia akan menjadi ciri khas, menjadi karakter, menjadi jati diri dari Bolaang Mongondo Raya, untuk kemudian agar nilai-nilai ini akan mengundang berkah, karunia, kebaikan bagi seluruh warga masyarakat Bolaang Mongondo Raya umumnya dan khususnya Kota-Kota Mobagu. Mengharapkan kepada generasi muda, terutama anak cucu kami, supaya selalu dijaga. Ini kebersamaan, terutama kebersamaan dari yang miskin, yang menengah atau kaya, itu ada kebersamaannya. Sama-sama, kalau membuka itu sama-sama, dia minum seteguk air, si yang kaya juga hanya minum seteguk air. Itulah kebersamaan. Saya harap untuk ke depan itu supaya dapat dipertahankan, kemudian ditingkatkan lebih kerukunan antara umat beragama, terutama juga, dan sesama keluarga, masyarakat, khususnya di seluruh Indonesia, bukan cuma di desa-desa kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu ya Allah aku berpuasa, dan denganmu ya Allah aku beriman, dan dengan rizkimu ya Allah aku berbuka, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ada jutaan jejak masa lalu yang kurasa belum hilang di sini, dan nyanyian tua dari dawai Rababo membuat penghujung hari kian indah penuh makna. Kukira warna jingga di senja yang memberi banyak isyarat benar-benar telah pergi. Kini ia menjadi lelampu di sini, bersemayam di sanubari, jadi cahaya dan warna-warni kehidupan. Semuanya menghantarkanku pada sebuah ingatan. Betapa Ramadan telah memberi tak sekedar cerita, melainkan makna sebuah penantian, perjalanan, dan penyambutan. Sebagaimana Mopo Buka, tentang berbagi, menerima, memberi, dan menanti.